Di daerah Pasir Naga, wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat, terdapat sebuah tempat yang penuh kasih sayang dan dedikasi antar makhluk ciptaan Allah. Rumah ini bukanlah tempat tinggal biasa, melainkan sebuah penampungan bagi ribuan kucing dari berbagai penjuru Indonesia. Disinilah Dita Prisanti Agusta menjalankan misi mulianya menyelamatkan dan merawat kucing-kucing yang membutuhkan pertolongan. Dita memberi nama tempat ini dengan sebutan Rumah Kucing Parung. Kisah Dita bermula dari kepeduliannya terhadap kehidupan kucing liar dan kucing jalanan yang seringkali terabaikan. Sejak tahun 2014, Rumah Kucing Parung telah menjadi tempat bagi kucing-kucing jalanan untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak. Bagaimana kisah inspiratif dari Dita Agusta? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bakal ngambil hikmah banyak lagi di acara Penuh Hikmah ini. Kali ini kau dapat info nih bahwa ada sensusnya ternyata ya, dari resmi di Provinsi Jakarta, bahwa populasi kucing liar di Jakarta itu mencapai 800.000 ekor liar nih. Dan bintang tamu kali ini, narasumber kali ini, Masya Allah, beliau adalah wanita hebat luar biasa yang sudah mengasuh sampai 1.000 kucing di kediaman beliau dengan sukarela, Masya Allah. Nah, kita ambil hikmah dari beliau ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dita Agustina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Izin nanya-nanya, ngobrol-ngobrol ya? Iya, boleh silahkan. Nah, ini siapa nih namanya nih? Ini si Lili. Si Lili. Si cantik Lili. Ya Allah, dan kondisinya Ya, kalau pemirsa bisa keterbatasan. lihat ya, ada keterbatasan. Ya. Ini dari lahir atau luka enggak. selagi hidup? Iya, jadi kita rescue dalam kondisi kedua tangan di depannya ini sudah rusak. Jadi mungkin kejadiannya kita kurang paham ya, karena kita tidak melihat langsung, tapi memang kondisinya sudah terlantar, ada di jalanan dengan kondisi yang sudah rusak tangannya. Ya Allah, jadi memang Ibu ini buka kayak suatu nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kalau misalkan ada yang lapor kucing-kucing yang perlu jadi bantuan. memang setiap hari laporan tuh pasti ada. Pasti ada aja kucing-kucing yang memang perlu dibantu dan ditolong. Nanti Ibu kirim orang jemput? Ya, atau... jadi pelapor itu kalau memang bisa secepatnya antar silahkan, atau memang perlu dijemput ya kita jemput. Nanti kalau kondisi kucingnya memang harus segera ditangani dokter ya kita langsung bawa ke klinik. Kasih tahu dulu ke yang nonton, Bu. Ya. Ini di mana lokasinya kalau pengen nganterin misalkan? Rumah Kucing Parung itu ada di daerah Parung, Kabupaten Bogor ya. Ada juga, sudah ada media sosialnya. Jadi memang dengan mudahnya orang mencari informasi tentang Rumah Kucing Parung. Ibunya tinggal di rumah itu juga? Iya, saya tinggal di situ juga. Jadi rumah pribadi jatuhnya itu? Iya, memang kita punya lahan pribadi. Suami saya membelikan rumah dan lahan yang cukup besar. Jadi rumah kita ada di depannya, lalu shelternya ada di belakang rumah. Jadi kita menyatulah dengan mereka. Masya Allah. Dan saya balik lagi ke Lili nih. Ini Lili udah ada di pengasuhan Ibu udah dari kapan? Sudah setahun lebih. Jadi mungkin waktu saat di rescue itu umurnya mungkin belum setahun ya, sekitar remaja lah dia gitu, dengan kondisi yang memang memprihatinkan. Badannya pun tidak seperti ini, jadi dengan bulu yang kotor gitu ya, badannya juga kurus, lalu dengan tangan yang sudah rusak dua-duanya. Jadi ya recovery-nya cukup lama karena untuk awal memang pasti kita utamakan di kakinya dulu ya, untuk penyembuhan, lalu dia harus recovery lagi, lalu nanti menuju ke sterilisasi gitu ya, ya itu lumayan lah. Jadi alhamdulillah untuk kucing-kucing yang seperti ini kan kita juga tidak bisa mengharapkan dia bisa survive atau tidak, karena kan memang dia di jalan sudah sangat mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah kalau buat Lili bisa sampai saat ini sehat. Alhamdulillah. Dan ini waktu itu ada yang lapor? Iya. Dijemputnya daerah mana waktu itu Lili? Ini tuh kalau nggak salah di daerah Bekasi ya. Saya juga agak lupa daerahnya, soalnya banyak banget sih ya. Jadi saya secepat mungkin kalau memang perlu dijemput ya ayo kita jemput. Lalu dengan dilihat dari foto dan videonya ya udah langsung bawa aja ke klinik gitu untuk dirawat dan dokter. Tadi sudah sampai 1.000 kucing? Iya, saat ini kurang lebih
segitu. Kalau untuk pastinya saya udah tidak bisa menghitung ya. Karena memang banyak lah ya populasinya. Tapi berarti dengan banyaknya populasi di shelter itu sebenarnya kalau menurut saya bukan suatu kebanggaan ya. Tapi justru itu suatu kondisi yang memprihatinkan, karena berarti kepedulian manusia masih sangat kurang terhadap kucing gitu. Karena seharusnya mereka bisa ada di antara kita ya, berkeliaran bebas gitu. Tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, ya mau nggak mau mereka kita amankan dulu gitu, seperti itu. Dan berarti kan yang didahulukan itu memang kucing-kucing yang perlu penanganan khusus dulu ya? Iya, yang kondisinya yang paling banyak ya malnutrisi. Kalau malnutrisi berarti kan mereka susah mendapatkan makan, gitu. Lalu nanti akhirnya menjurus ke kondisi fisik yang memang sudah tidak sehat, entah kulitnya, entah kondisi fisiknya ya. Lalu nanti ada penganiayaan, yaitu kadang seperti ini, atau disiram air panas, disiram minyak panas, seperti itu. Jadi semua punggungnya ini luka terbuka, iya kayak gitu. Biaya pengobatannya ditanggung sendiri, dana pribadi berarti? Enggak, alhamdulillah kita untuk biaya operasional itu adalah donasi. Oh, ada juga orang-orang baik ya, dari berbagai pihak semuanya. Kita menerima donasi dalam bentuk apapun, berapapun jumlahnya ya, untuk operasional. Termasuk berikut untuk makannya mereka setiap untuk hari. Biaya karyawan, kan karyawan pun. Ada berapa orang karyawan? Sekarang 15 orang. Itu untuk karyawan, semua yang ngurus itu. Iya, dan memang harus kita bayar ya gitu ya. Shelter ada ini ya, ada maksimal gitu, maksudnya ke kapasitas nampung berapa kucing? Iya, itu ada maksimal, tapi kita kalau kucing saya melihat di besarnya area. Sekarang ini saya sudah menjadi 700 meter. Area untuk kucing. Dan kan kalau saya ini kan open adopsi ya, jadi memang ada keluarnya lagi kucing, jadi tidak selamanya mereka ada di dalam shelter ya, kecuali memang untuk yang cacat, untuk kondisi-kondisi yang memang tidak baik lah ya, butuh perhatian khusus, yaitu tetap ada di sana. Kalau memang yang sudah sehat, sudah karakternya sudah baik, sudah disteril dan sudah bisa dipelihara orang, ya kita cari adopter. Masya Allah. Iya, dan itu juga tinggal hubungin tadi admin ya. Iya, nanti kita ada event-event juga untuk open adopsinya. Oh, event kayak di mall gitu? Iya, sering loh. Rumah Kucing Parung itu jadi mengadakan event open adopsi, kita pamerkan kucing-kucing. Ini kucing lokal. Ini juga bersih, lucu gitu kan. Bikin kadang mungkin kalau yang masih di luar yang belum keurus ya orang nggak mau deket-deket. Tapi kalau ada dirawat tapi kayak gini, meskipun fisiknya pastikan seperti ini pun kotor ya gitu ya, nggak terpelihara. Tapi kan kalau sudah dipelihara jadi bagus. Masya Allah, pemirsa inspiratif banget ya. Ada orang yang sebegitunya, Masya Allah, memikirkan hamba-hamba ciptaan Allah. Maka kita bakal ambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya dari Bu Dita ini. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Terus di situ saya melihat kucing-kucing yang ada di depan rumah, yang korek-korek sampah. Tapi kan habitatnya kucing itu memang dia mengkorek tanah atau pasir. Jadi makanya saya buat rumah kucing itu outdoor.